Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran basis data di kelas 11 RPL ini ya. Seperti kita ketahui, mempelajari basis data atau database ini sangat penting ya. Apalagi ketika kita belajar mengenai backend ya, karena backend itu kan perlu menyimpan data. Nah, di mana data disimpan? Ya, jawabannya adalah di aplikasi database. Adapun aplikasi database yang akan kita pelajari itu adalah MySQL ya. Jadi kita akan mulai dulu dari pengertian apa itu database dan apa itu MySQL. Nah, apa itu database management system? Ya, atau kita singkat dengan DBMS ya, DBMS atau Database Management System. Nah, ini adalah aplikasi untuk memanage data. Ya, jadi bagaimana cara data itu disimpan, ya, bagaimana struktur dari tabel, bagaimana cara mengeluarkan data, ya, bagaimana nanti relasinya itu bisa disebut dengan bagaimana cara kita memanage data, ya, bagaimana kita membackup data, ya, bagaimana kita nanti merestore. Nah, itu bagian dari bagaimana cara kita memanage data, ya, karena data yang dikirimkan oleh front end atau dari klien yang akan nanti ditangkap oleh backend kemudian dimasukkan ke dalam database. Nah, itu kan perlu dijaga ya, karena data itu mungkin nanti diperlukan untuk berbagai keperluan. Kemudian DBMS ini juga dapat membantu dalam memelihara serta mengelola data dalam jumlah yang besar dan kompleks ya. Jadi salah satu alasan kita menggunakan DBMS itu agar memudahkan kita dalam mengelola data yang ada ya. Apalagi kalau data itu bersifat kompleks ya, karena data itu kan selain disimpan di aplikasi DBMS seperti ini, kita bisa aja kan sebenarnya menyimpan di dalam seperti Microsoft Excel ya, atau Google Spreadsheet seperti itu bisa aja. Tapi kalau misalkan datanya sudah besar ya, dan mungkin harus bisa diakses oleh ribuan bahkan jutaan orang, ya kita memerlukan DBMS ya, atau Database Management System seperti itu. Nah, DBMS ini juga kita bisa hubungkan dengan aplikasi backend ya, seperti Node.js ya. Node.js ini kan yang kita pelajari di semester ini ya, untuk backend dengan frameworknya Express ya. Jadi DBMS ini ya bisa dihubungkan dengan backend ya, seperti ada Node.js, kemudian ada PHP atau PHP, Golang, Python, dan aplikasi backend yang lainnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kemudahan kita ketika kita menggunakan DBMS atau Database Management System. Kemudian ada beberapa DBMS yang populer ya, yang pastinya kalian nanti ketika sudah banyak belajar akan kenal juga ya. Yang akan kita pelajari yaitu MySQL, di sini ada Postgre, ada MongoDB ya, kemudian ada DynamoDB, ada Oracle, ada Redis, dan lainnya yang masih banyak lah ya. Mungkin bisa di search aja di Google ya untuk DBMS yang lainnya, karena sangat banyak sekali. Itu ya, itu mengenai DBMS. Nah, kemudian DBMS itu ada dua sih, secara umum ada dibagi dua ya. Ada database relasional dan nanti ada database non-relasional. Kita akan mulai dulu dari database relasional ya. Jadi apa itu database relasional? Jadi database relasional itu menyimpan data dalam bentuk tabel ya, yang terdiri dari baris dan kolom ya. Oke, jadi itu relasional, dia menyimpan datanya itu dalam bentuk tabel ya, yang terdiri dari baris dan kolom ya. Baris itu kan yang menyamping ya, ini yang horizontal ya, ini adalah baris, dan yang vertikal ini adalah kolom. Nah, jadi database relasional itu disimpan dalam bentuk baris dan kolom ya, atau dalam bentuk tabel, dan ini adalah bentuk yang familiar ya dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dia itu programmer atau bergelut di dunia IT, atau
orang biasa gitu, maksudnya yang tidak belajar IT, yaitu pasti pernah lah melihat yang namanya table ya. Nah ini untuk relasional dia disimpan itu di dalam tabel ya. Jadi ini bentuk yang cukup populer ya, atau sering ketemu di kehidupan sehari-hari. Oke, database relasional sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, sekalipun bukan programmer. Kemudian pengelolaan data dalam database relasional dilakukan menggunakan bahasa query ya, yang disebut dengan SQL atau struktur query language ya. Jadi pengelolaannya nanti itu dalam bahasa query ya. Bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara mengubah, bagaimana cara menghapus ya, bagaimana cara mengambil. Nah, itu sebutnya nanti adalah query ya. Dan query ini bersifat standar ya, atau SQL ini bersifat standar. Jadi sehingga bisa diterapkan pada beberapa database relasional ya, seperti MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle Database, Amazon Aurora. Ya, jadi ketika kita belajar database relasional itu nanti perintah-perintahnya itu kompatibel ya dengan database relasional yang lainnya ya, seperti kalau kita belajar query di SQL, nanti kita juga bisa terapkan juga di MariaDB, di Postgre ya, di Oracle dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk tahap awal ya, ketika kita masih awal belajar database, mempelajari database relasional ini yang paling pas sih menurut saya ya, karena selain kemudahannya juga karena bentuknya itu berbentuk tabel ya, dimana tabel ini kan sudah sering kita temui seperti itu ya. Jadi akan memudahkan ketika kita mempelajari database itu dimulai dengan relasional ya. Jadi karena kita misalkan masih awal belajar itu, jadi agak akan mudah terbayangnya seperti itu. Nah, untuk referensi mungkin bisa dibaca ya di di aws.amazon.com /id/relational database, dan sini silahkan diperdalam lagi ya mengenai database relational. Tapi intinya itu dia terdiri dari uh, tabel yang nanti dia saling berhubungan ya, atau saling berrelasi seperti itu. Nah, ini bentuk yang pertama ya, yaitu database relasional. Nah, di sini ada juga bentuk yang kedua ya, database non relasional ya. Database ini sering disebut juga dengan NoSQL ya. Ini NoSQL, jadi artinya dia tidak relasi ya. Jadi dibuatnya itu ya, secara umum saya tidak menggunakan tabel ya, tapi beberapa ada sih, tapi paradigmanya agak sedikit berbeda. Kemudian database NoSQL menyimpan data menggunakan salah satu dari banyak penyimpanan ya, bisa menggunakan pasangan, key value atau nilai kunci, dokumen, bahkan grafik ya. Saya sendiri sih belum belum pernah mencoba semuanya ya. Yang saya pernah pelajari itu adalah menggunakan MongoDB ya. Kalau MongoDB dia menyimpannya itu dalam bentuk dokumen ya, dokumen JSON. Nah, ini seperti contoh di gambar ini. Nah, ini penyimpanan untuk database kalau kita simpan dalam MongoDB seperti itu. Nah, skema database NoSQL bersifat dinamis ya. Jadi skemanya itu dinamis, makanya untuk NoSQL ini cocok sih untuk data yang besar gitu. Nanti yang akan sangat jadi besar banget gitu. Kenapa? Karena dia sifatnya dinamis ya. Beda kalau dengan relasi. Relasi ini harus dibuat dulu tabelnya ya, harus dibuat dulu tabelnya, harus di-define dulu ya kolom-kolomnya ya. Seperti itu baru kita bisa menyimpan data ke database relasional ini seperti itu ya, karena dia kita harus buat dulu tabelnya. Tapi kalau kita menggunakan non relasional, nah ini kita tidak perlu membuat tabelnya. Jadi di sini misalkan kita simpan dalam bentuk JSON ya, kita tinggal simpan aja ya, misalkan di database nya seperti itu. Jadi ini dimaksud dengan dinamis ya. Jadi tidak perlu define terlebih dahulu ketika mendevelop di awal, karena nanti bisa ketika sambil berjalan seperti itu. Nah, contoh database NoSQL itu yang populer yaitu adalah MongoDB ya, MongoDB. Kemudian juga DynamoDB ya. Kalau DynamoDB ini dari Amazon AWS. Kemudian ada juga Redis ya.
Untuk referensinya mungkin bisa dibaca ya di sini ya, untuk NoSQL ya di aws.amazon.com ya, silakan dibaca untuk lebih memahami lagi perbedaan dari relasional dan non relasional ya. Tapi untuk belajar kita akan mulai dulu dari relasional ya. Kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, sudah memahami alur-alurnya, baru mungkin bisa belajar ke non relasional ya. Karena ini emang berbeda paradigma sih. Oke, kemudian yang ketiga yaitu apa itu MySQL. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi DBMS ini atau MySQL ini yang akan kita pelajari di video-video selanjutnya atau di mata pelajaran ini. Jadi MySQL ini awalnya dikembangkan oleh Michael Widenius, Alan Dawson, dan David Akmak ya pada tahun 1995 ya. Jadi pada tahun 1995 ini awal dari terciptanya MySQL ya. Dan sebelum akhirnya nanti berkembang sampai sekarang. Kemudian MySQL ini merupakan DBMS yang menerapkan prinsip database relasional ya. Tadi saya jelaskan database relasional. Nah, si MySQL ini dia menerapkan prinsip database relasional ya. Artinya nanti ketika kita membuat database dengan MySQL, kita akan buat dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi ya, seperti di contoh di gambar ini ya. Ini seperti misalkan saya ada tabel publisher, tabel author, tabel book. Nah, di sini dia saling berhubungan ya, atau saling berrelasi. Publisher berhubungan ke book, book berhubungan ke author, dan sebagainya seperti itu. Nah, ini MySQL ya. Istilah lain dari DBMS yang menerapkan database relasional adalah RDBMS ya, atau RDBMS singkatannya adalah Relational Database Management System ya. Jadi MySQL ini adalah RDBMS ya, atau Relational Database Management System. Karena merupakan RDBMS, dalam menyimpan data di MySQL terdiri dari tabel yang saling berrelasi seperti itu ya. Jadi kita akan buat tabel-tabel yang saling berrelasi ya. Kemudian di situ kita akan tetapkan berbagai query yang dibutuhkan. Nah, di sini mungkin kalau ketika kita awal belajar tuh kita kadang sering bingung ya perbedaan dari MySQL dan MariaDB ya, karena nanti kita akan menggunakan SAM ya. Kalau di SAM itu kalau kita lihat dia sepertinya yang diinstal adalah MariaDB ya. Nanti software yang kita akan gunakan untuk belajar yaitu SAM ya. Oke, apa sih bedanya antara MySQL dengan MariaDB ya? Jadi kita lihat dulu bahas sejarahnya ya. Jadi tadi pada tahun 1995 MySQL ini kan didirikan ya oleh 3 orang itu. Nah, kemudian di tahun 2008 awalnya MySQL ini kan akan di IPO kan ya. Tapi tidak jadi, dan pada akhirnya dia diakuisisi oleh Sun Microsystem ya. Pada saat akuisisi ini para founder itu berharap agar MySQL ini menjadi lebih besar lagi seperti itu. Tapi hal itu tidak terjadi ya, mungkin karena ada masalah apa gitu. Kemudian pada tahun 2010 Sun Microsystem itu diakuisisi oleh Oracle ya, dimana Oracle ini adalah salah satu rival dari MySQL ya. Oracle ini kan juga salah satu perusahaan besar ya, khususnya dalam bidang database ya, dan dia adalah rival dari MySQL. Nah, 2010 itu diakuisisi ini si Sun Microsystem yang mempunyai MySQL ini ya, yang diakuisisi pada tahun 2008. Nah, diakuisisi kembali dia oleh si Oracle, sehingga pada tahun ini banyak pengembang aplikasi ya atau penggiat open source itu yang khawatir kalau MySQL ini akan dihentikan oleh Oracle ya, dihentikan pengembangannya ya oleh si Oracle, karena Oracle ini kan adalah saingannya ya. Jadi sering terjadi ya kalau di dunia perusahaan teknologi kan, kita beli suatu perusahaan bukan untuk dikembangkan tapi untuk dimatikan ya, itu kan sering terjadi seperti itu. Nah, ini juga salah satu kekhawatiran pada waktu itu ya, kalau misalkan
MySQL ini dihentikan pengembangannya. Nah, kemudian pendiri dari MySQL ya, Michael Widenius, kemudian satu lagi saya agak lupa namanya, David Akmak, itu dia apa namanya, dia itu keluar dari Sun Microsystem ya. Kemudian dia membuat perusahaan baru yang bernama Monty Program AB ya, dan dia mengembangkan database dengan nama MariaDB ya, seperti itu. Jadi Michael Denius dan Mark itu keluar ya dari perusahaan Microsystem ya, kemudian dia membuat MariaDB ya, dia itu membuat project baru dengan nama MariaDB seperti itu ya, karena kan MySQL-nya sudah dibeli oleh si Oracle. Kemudian jadi pada dasarnya MariaDB ini merupakan fork project ya, atau cloningan dari MySQL ya. Jadi source code-nya itu mungkin hampir sama seperti itu ya, antara MariaDB dan MySQL ya. Karena yang buatnya sama ya, yaitu Michael Widenius sama sama David Akmak seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, beberapa founder juga ikut bergabung ya dalam proyek MariaDB ini ya. Jadi MariaDB ini sekarang juga sudah cukup besar ya, bahkan nanti di SAM itu dia pakai MariaDB ya. Kemudian dengan kata lain ya, MariaDB ini adalah MySQL yang diberi nama baru ya. Jadi ya karena semuanya hampir sama ya, jadi ya dengan kata lain ya sebenarnya adalah MySQL yang dikasih nama baru ya, yaitu MariaDB. Nah, jadi nanti itu seluruh kode atau query di MySQL itu bisa berjalan baik juga di MariaDB ya. Seperti misalnya ya, pokoknya semua kode apalagi yang basic itu akan berjalan sama baiknya ya. Kalau menurut klaim dari Michael Widenius kan, MariaDB ini adalah MySQL yang ditambahkan fitur baru ya. Tapi fitur baru ini sebetulnya dari beberapa referensi yang saya baca itu lebih ke fitur-fitur yang advance ya, yang advance lah, yang ketika kita awal belajar mungkin nggak akan kesentuh ke situ ya. Jadi seperti itu ya. Itu adalah sejarah dari MySQL dan MariaDB ya. Jadi MySQL itu sudah dibeli oleh Oracle ya, adapun MariaDB ini yang open source sampai sekarang seperti itu untuk sejarahnya. Jadi nanti ketika kita menginstal, baik misalkan di komputer kita atau di Linux ya, kalau kita lihat database-nya MariaDB ya, itu jangan kaget ya, karena walaupun seperti itu ya, seluruh kode di MariaDB itu kompatibel dengan MySQL ya. Jadi ketika kita belajar pakai MariaDB, ketika nanti kita ternyata menggunakan MySQL ya di perusahaan kita misalkan, ya itu nggak terlalu masalah tuh ya, karena karena kompatibel dari codingannya. Oke, kemudian kita akan masuk dulu ke software nanti ya, yang akan kita gunakan di pelajaran kita ke depannya ya. Di sini saya menggunakannya adalah SAM ya. Silakan nanti diinstal di Apache Ren ini. Di sini saya nggak akan menunjukkan cara instalasinya ya. Jadi silakan di searching aja cara instalasinya, karena sebetulnya kita tinggal download ya. Di sini sesuai versi, mungkin kita menggunakan versi yang latest ya, atau yang paling baru ya. Di sini kita download yang 64 bit ya. Yang 64 bit silahkan download, nanti silahkan langsung diinstal, kemudian akan muncul seperti ini. Nanti tinggal dijalankan. Mungkin di video selanjutnya kita akan mulai dari cara menjalankan SAM ini. Kemudian software yang kita perlukan juga adalah MySQL Front ya. Jadi ini untuk SQL kliennya ya. Ini adalah untuk SQL kliennya. Jadi kita menggunakan MySQL Front ini ya. Silakan di download di sini, kemudian diinstalasi. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, mungkin di video selanjutnya kita akan coba untuk mulai belajar ya mengenai perintah dasar ya, mengenai
basic-basic dari MySQL ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di video sebelumnya. Barakallahu fikum. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.